saya Ella Trilamanti, saya siswi dari kelas 11 IPA. Di sini saya akan menjelaskan materi sosiologi untuk kelas 11 bab 4 tentang konflik sosial di masyarakat. Kita akan bahas materinya. Tujuan pembelajaran dari bab ini adalah yang pertama, mendeskripsikan pengaruh diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial. Yang kedua, mendeskripsikan konflik, kekerasan, dan perdamaian. Yang ketiga, mengidentifikasikan pemetaan konflik. Yang keempat, mendeskripsikan akar masalah dan sebab-sebab terjadinya konflik. Dan yang kelima, mendeskripsikan resolusi konflik dan memahami peran mediasi dan pihak ketiga dalam penyelesaian konflik dan menumbuhkan perdamaian. Akar masalah dan sebab-sebab terjadinya konflik. Menurut Sarjana Sukanto, mengemukakan 4 faktor yang dapat menyebabkan terjadinya konflik dalam masyarakat, yakni perbedaan antar individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Dampak sebuah konflik. Segi positif konflik adalah sebagai berikut. Konflik dapat memperjelas aspek-aspek kehidupan yang belum jelas atau masih belum tuntas ditelah. Kedua, konflik memungkinkan adanya penyesuaian kembali norma-norma, nilai-nilai, serta hubungan-hubungan sosial dalam kelompok bersangkutan dengan kebutuhan individu atau kelompok. Yang ketiga, konflik meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok in-group solidarity yang sedang berkonflik dengan kelompok lain. Yang keempat, konflik merupakan jalan untuk mengurangi ketergantungan antar individu atau kelompok. Yang kelima, konflik dapat membantu menghidupkan kembali norma-norma lama dan menciptakan norma-norma baru. Yang keenam, konflik dapat berfungsi sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan-kekuatan yang ada di dalam masyarakat. Yang ketujuh, konflik memunculkan sebuah kompromi baru apabila pihak yang berkonflik berada dalam kekuatan yang seimbang. Segi negatif suatu konflik adalah sebagai berikut. Yang pertama, keretakan hubungan antara individu dan persatuan kelompok. Yang kedua, kerusakan harta benda dan jatuhnya korban manusia. Yang ketiga, berubahnya sikap kepribadian para individu, baik yang mengarah pada hal-hal positif atau negatif. Yang keempat, munculnya dominasi kelompok pemenang atas kelompok yang kalah. Kita masuk tentang penjelasan resolusi konflik. Konflik merupakan gejala sosial yang senantiasa melekat dalam kehidupan setiap masyarakat. Sebagai gejala sosial, konflik hanya akan hilang bersama hilangnya masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, yang dapat kita lakukan adalah mengendalikan agar konflik tersebut tidak berkembang menjadi kekerasan, violence. Ada 3 syarat agar sebuah konflik tidak berakhir dengan kekerasan. Ketiga syarat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap kelompok yang terlibat dalam konflik harus menyadari adanya situasi konflik di antara mereka. Yang kedua, pengendalian konflik-konflik tersebut hanya mungkin bisa dilakukan apabila berbagai kekuatan sosial yang saling bertentangan terorganisasi dengan jelas. Yang terlibat dalam konflik harus mematuhi aturan main yang telah disepakati bersama. Secara umum, ada beberapa macam bentuk pengendalian konflik sosial, yaitu konsiliasi, mediasi, arbitrasi, dan transformasi konflik. Peran mediasi dan pihak ketiga dalam penyelesaian konflik dan menumbuhkan perdamaian. Mediator, dalam kurung, pihak yang melakukan mediasi, tutup kurung. Biasanya adalah suatu orang, tetapi dapat juga terdiri dari 2 orang, 3 orang, atau kelompok yang lebih besar. Seseorang dapat menjadi mediator jika memenuhi syarat berikut. Yang pertama, adil dan bertanggung jawab. Yang kedua, mampu bekerja sama dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, memiliki sikap menghormati, mengerti berbagai pendapat. Memiliki keinginan untuk berbagi dan ikut merasakan. Yang kelima, memfokuskan diri pada persoalan bukan kesalahan.
Sekian hasil presentasi saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.